Oh guys, welcome back to Autonet Max. Kembali bersama gue Martin. Nah, kali ini kita lagi main-main di Gaya Motoplex. Mereka punya unit baru, Aprilia. Ada 2 unit yang sebenarnya identik tapi beda genre. Kita lihat motornya. Aprilia RS 660. Gue mau cerita dikit. Di kelas 600 cc atau super sport biasa kita sebutnya ya, motor itu sudah semakin mahal. Biaya development mahal, biaya produksi juga mahal. Karena rata-rata mereka menggunakan 4 silinder seperti motor-motor super sport Jepang yang biasa kita tahu ya. Nah, kali ini Aprilia punya satu inovasi. Mereka menghadirkan sebuah motor super sport. Sebenarnya dia kombinasi antara kelas 650 cc 2 silinder dengan 600 cc 4 silinder. Lahirlah motor ini dengan parallel twin engine-nya, tapi memiliki power peak yang juga cukup besar. Kita lihat dulu ya secara desain. Motor ini pengen dibeli rasanya. Dibeli, bukan dibully ya. Tapi harganya sih lumayan. Cukup mahal sebenarnya, karena ini adalah motor Italia. Coba kita lihat. Secara desain dia menyerupai dengan kakaknya, RS V4 yang terbaru. Dari depan khasnya RS ya. Terdapat 3 bagian lampu depan. Ini low beam, high beamnya di tengah. Lalu ada DRL di sini. Desainnya cantik, desainnya agresif. Lalu kalau kita lihat fairingnya, ini menjadi ciri khas juga. Ini desainnya adalah mereka sebut dual fairing. Jadi ada 2 layer, sisi dalam dan sisi luar. Kemudian untuk roda depan, dia menggunakan ban ukuran 120, yang belakang 180. Kemudian sistem pengeremannya juga sudah sangat mumpuni. Kita bisa lihat dia menggunakan double disc brake, floating disc. Kemudian kalipernya adalah Brembo radial mount dengan 4 piston. Nah, untuk front forknya ini 41 mm diproduksi oleh Kayaba. Tentunya ini sudah dilengkapi dengan settingan preload. Satu yang unik untuk pilihan warna ini, kita bisa lihat velg depan dan belakang ternyata beda warna. Ini unik sekaligus menarik ya desainnya. Oh ya, nggak lupa, rem belakang juga sudah menggunakan Brembo 2 piston, dan selang remnya ini sudah menggunakan braided. Jadi udah siap lah kalau kalian mau track day pakai motor ini. Satu yang sangat menarik dari motor ini adalah dapur pacunya. Engine-nya kelihatan biasa, parallel twin, tapi dia cranknya 270 derajat. Suaranya seharusnya dia mirip-mirip seperti engine V-twin. Nah, engine ini walaupun hanya 659 cc, ternyata dia bisa menghasilkan 100 horsepower di 10.500 rpm dan torsi 67 Nm di 8.500 rpm, which is itu adalah engine yang paling powerful di kelasnya ya. Kita bisa lihat juga desain dari mufflernya, underbelly. Menarik ya desainnya. Kelihatan menyatu dengan motor ini. Nah, untuk suspensi belakang juga sama, dia sudah adjustable spring preload, tapi dia tanpa link. Kita perlu cari tahu nih, nanti mungkin kalau ada kesempatan kita pinjam motornya. Gimana rasanya dia kalau nggak ada link? Terus yang spesial juga dari motor ini adalah, untuk kelas ini sekarang sudah mulai dimasuki oleh motor-motor dari Jepang. Contohnya Yamaha R7. Tapi tidak menggunakan frame aluminium perimeter seperti ini. Nah, kalau motor ini menggunakan frame yang pastinya rigid. Ditambah juga swing armnya aluminium banana. Ini asimetrik, sebelah kiri dan kanan beda. Tentunya bikin motor ini jadi ringan. Berat motor ini cuma 183 kg curb weight. Kalau berat kosongnya itu di bawah 170. Which is itu lebih ringan dari motor 250 cc 4 silinder. Kurang lebih hampir sama seperti 250 cc 2 silinder. Bukan Aprilia namanya kalau dia tidak disematkan fitur yang melimpah. Kita coba lihat dia punya fitur apa aja. Kita lihat ya, speedometernya sudah full TFT, full color. Speedometernya berupa angka, kemudian
tachometernya berupa bar. Di sini ada pengukur suhu, bensin, ini gear position, dan di bawah juga cukup lengkap. Dia bisa dikoneksi dengan handphone, terus ada map juga, dan untuk sistem komunikasi dengan rider lain juga bisa di sini. Lihat, dia udah dilengkapi dengan riding mode, Aprilia engine brake, traction control, wheelie control, ABS cornering, dan dia juga sudah dilengkapi dengan quick shift up and down. Ini fitur yang melimpah banget untuk sebuah motor 100 horsepower. Traction controlnya 8 level. Menurut gue mungkin sedikit berlebihan, tapi kita perlu coba motor ini. Lihat posisi ridingnya ya. Ternyata walaupun dia racy, tapi nggak terlalu intimidatif. Ini kombinasi memang benar-benar antara kelas 650 2 silinder dengan 600 cc super sport. Kelihatannya cukup nyaman untuk dipakai harian, tapi memang nggak untuk jalan jauh sih kalau menurut gue. Lihat posisi kaki gue, tinggi gue 168, seat height-nya 830 mm, dan gue jinjit banget. Ternyata menurut gue posisi pahanya ini kurang sempit sedikit, jadi bikin kaki tuh cukup jinjit. Kalau lagi track day, waktu di lurusan kita kan perlu nunduk ya. Coba kita lihat posisinya. Cukup oke. Cuman mungkin kalian perlu ganti windshield yang sedikit lebih besar ya, kalau menurut gue. Nah, sekarang kita lihat kembarannya yang nggak identik. Si Tuono 660. Kira-kira apa aja bedanya? Yuk coba kita lihat. Nah, untuk si Tuono 660 ini, perbedaannya sebenarnya nggak banyak dibandingkan dengan RS 660. Yang terlihat jelas adalah desain bodyworks-nya ya, dia memang beda. Fairingnya tidak full. Kemudian desain fairing masih tetap 2 layer, khasnya Aprilia sekarang. Lalu yang membedakan itu adalah engine. Dengan engine yang sama, tapi dia memiliki setup yang berbeda. Sehingga power yang dihasilkan di Tuono ini sedikit lebih kecil, yaitu 95 horsepower. Sedangkan kalau di RS 660 tadi kan 100 horsepower ya. Lalu untuk transmisi masih sama 6 speed, tapi bedanya dia tidak dilengkapi dengan quick shifter. Untuk suspensi depan dia juga masih mirip, dilengkapi dengan preload adjuster, tapi ini hanya di satu sisi ya. Kalau di RS 660 ada 2, kiri dan kanan. Dan yang paling kentara itu adalah segitiga ergonominya. Si Tuono ini lebih relax. Kalau RS 660 kan tadi lebih racy ya. Kalau ini lebih relax, dan untuk dipakai jalan jauh pastinya lebih nyaman. Kalian bisa lihat ya posisi segitiga ergonominya. Posisi handlebar sedikit lebih dekat ke tubuh, kemudian lebih tinggi juga tentunya. Nah, ini memberikan dampak stres yang lebih minim dibanding RS 660. Karena kita nggak dapat beban yang besar di lengan, dan badan juga otomatis jadi lebih tegak. Kurang lebih itu sih perbedaannya. Oke, sampai kita pada kesimpulan. RS 660 sama Tuono 660. Mana yang lebih cocok dengan kalian? Tergantung dari preferensi kalian ya. Kalau kalian lebih suka jalan agak jauh, kalian bisa pilih Tuono. Kalau kalian suka track day, ditambah suka jalan-jalan dalam kota aja, mungkin ini cocok. Karena ini tampilannya racy, kelihatannya menarik banget di jalan gitu ya. Tapi satu yang menurut gue, mungkin nggak untuk semua orang, tapi bagi gue sih cukup jadi masalah. Karena harganya itu kurang lebih 1 juta per cc, diskon 10 juta. Jadi ini 660 cc harganya 650 juta. Si Tuono harganya 630 juta. Cukup mahal sebenarnya. Tapi mengingat teknologi yang disematkan begitu banyak, rasanya mungkin cukup menarik ya. Apalagi ini adalah motor pertama Aprilia di mana mereka memasuki kelas middleweight. Dan mereka sudah menyuguhkan motor yang paling powerful di kelasnya. Mungkin itu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang baru pertama kali nonton di channel Autonet Max, kalian boleh klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng supaya notifikasi masuk ke HP kalian. Boleh tulis komen, dan kalau kalian suka, tekan like. Gua Martin, sampai jumpa di video selanjutnya.
Itu aja mungkin, sorry.